Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Fata Riviani. Kali ini aku bakalan kasih tips nabung buat kalian. Gimana sih caranya buat nabung? Sedangkan kalian aja nggak punya penghasilan. Rata-rata kan mahasiswa itu punya penghasilan, tapi nggak terlalu banyak gitu kan, nggak kayak orang kerja. Kita aja biaya kuliah, biaya makan, hidup masih tanggung orang tua. Tapi gimana caranya kita harus bisa nabung. Nah, di sini aku bakalan kasih tips ke kalian. Gimana sih caranya kita bisa nabung, kita bisa beli apa yang kita inginkan. Nah, tips pertama adalah memisahkan uang jajan dan uang keperluan. Misalkan nih, kalau aku sendiri, misalkan aku dikasih uang 1.000 sama orang tua aku, misalkan. Nah, jadi per bulan aku itu selalu nyisihin uang untuk nabung dulu. Misalkan aku dari 1.000 itu aku sisihin 20.000 untuk aku simpen. Nah, yang 70.000-nya itu yang 20.000 aku sisihin buat UKM. Jadi misalkan ada kalian yang buat UKM, BEM atau sebagainya. Jadi per satu bulan kan 4 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Nah, kalau di aku BEM itu 2 kali pertemuan per bulan. Jadi 10.000. Sedangkan kalau UKM-nya itu, UKM atau himanya itu sama 2 kali pertemuan juga. Karena 2 minggu sekali kita pertemuan, jadi 20.000. Nah, itu udah disisain. Jadi tinggal 50.000 ini buat transport kan, jadi kayak buat makan, jajan, terus bensin. Nah, yang ini aku usahain irit-irit banget. Jadi misalkan uang 5.000 itu, yang 50.000 itu gimana sih caranya untuk misalkan untuk 5 hari bolak-balik kampus itu cukup uang 50.000. Nggak 5 hari lah, minimal 3 hari lah, 50.000. Itu udah hemat banget kan, 50.000 3 hari. Caranya gimana? Pertama, aku selalu bawa bekal dari rumah, entah itu minum atau makan. Terus aku selalu mentingin apa nih yang aku butuhin, bukan kayak mentingin apa yang aku pengen. Jadi misalkan bensin lebih penting kan daripada aku jajan, sedangkan aku udah makan dari rumah, misalkan udah bawa bekal, udah bawa minum gitu. Nah, terus selanjutnya adalah tutup telinga kalian sama mata kalian, stop iri sama orang lain. Terus kayak misalkan orang lain punya ini nih, punya baju ini, punya baju itu, terus kalian pengen, kataku stop deh, jangan. Jadi jangan ikutin apa mau kalian, jangan iri. Jadi syukurin aja apa yang kalian punya. Terus ya misalkan kalian punya baju itu doang, kalian bisa kok kombinasikan. Terus kalian bisa searching nih di internet, misalkan hari ini mau pakai kerudung hijau pakai baju apa. Nah, nanti kan keluar tuh, nanti kalian bisa kombinasin aja, itu buat style kalian. Jadi kita nggak perlu lagi beli baju atau sebagainya, nggak perlu. Nah, terus ini ya tips yang paling wajib banget menurut aku kalian itu. Jadi kalian itu setiap hari harus nulisin pengeluaran kalian. Misalkan nih, pengeluaran kalian hari ini berapa, jadi kalian tulis 1.000 pun kalian harus tulis. Karena menurut aku yang kayak 1.000, 2.000 itu lebih banyak daripada yang kalian sekali beli misalkan 50.000 atau apa. Jadi misalkan nih kalian dibagi aja, jadi kayak ada berapa kolom gitu, ada kolom kebutuhan, keinginan, sama makanan. Nah, kalau makanan minum itu kalian bisa gabung. Misalkan kalian hari ini jajan martabak, nah kalian tulis di makanan. Terus kalian beli minum, kalian tulis di makanan. Terus kalian misalkan keinginan kalian, misalkan kamu itu bulan ini pengen kacamata. Nah, jadi tulis keinginan kalian itu kacamata.
harganya berapa dan kalau udah dibeli. Nah terus ke kebutuhan tuh kayak bensin, terus fotokopi, terus make up kalian, terus sebagai itu kebutuhan kalian. Nah nanti di akhir bulan kalian akumulasikan aja, misalkan makanan kalian nih berapa, jadi jumlah mana yang paling besar, pengeluaran kalian yang paling besar itu makanan paling besar, berarti bulan selanjutnya kalian harus mengurangi makanannya gitu. Terus uang koin. Nah uang koin ini penting banget buat kalian bisa jajan terus dapat uang koin, misalnya 1000-an atau 500-an. Aku sendiri yang ngumpulinnya itu yang 500 sama 1000. Nah jadi aku tuh punya dua celengan gitu, yang satunya khusus uang 1000-an, yang satunya khusus uang 500-an. Jadi aku simpan, jadi kalau suatu saat nanti ada mendadak kebutuhan apapun aku bisa gunain itu. Nah terus back ke sebelumnya yang kan udah nih yang 50.000 aku gunain apa aja. Nah yang 20.000 tadi yang aku sisihin itu, nomor 20.000 tadi aku sisihin itu, jadi itu uang celengan kalian 20.000 misalkan per 3 hari 20.000 misal. Nah jadi 3 hari misalkan, atau per hari lah 20.000, terserah kalian, itu hak kalian. Jadi intinya sisihkan dulu uang untuk nabung, baru uang jajan. Jadi nabung itu jangan buat dari sisa, tapi dari awal. Jadi kalau dari sisa itu nanti ujung-ujungnya kita nggak bakal nabung. Nah 20.000 itu kalian bisa nanti misalkan tabungan kayak kalau ada darurat atau pengen beli apa kalian bisa. Terus kalian juga punya target, jadi misalkan kalian nabung nih, aku nabung pengen beli handphone baru termahal, iPhone 7 atau berapa yang harganya 20 juta misalkan. Nah kalian nabung, bila perlu kalian tulis tuh di depan celengannya, ini buat apa, biar kalian selalu semangat buat nabungnya. Terus kalau kalian mau buat misalkan ya ada mau usaha tambahan, kalian juga bisa loh jualan all-shop. Misalkan kalian tuh ngambil di Shopee kayak dropship gitu loh, jadi kalian Shopee, kalian posting, terus kalau ada yang beli kalian itu ambil untungnya 10.000 atau 15.000. Itu tuh udah sama ongkir dan sama harga di sana. Misalkan bajunya harga 35.000, ongkirnya 20.000, jadi kan 55.000, kalian ambil untungnya 15.000, jadi kalian jual 70.000. Nah terus kan kadang ada free ongkir gitu kan di Shopee, nah kalian bisa dapat untung dari situ. Nah itu tips dari aku, semoga bermanfaat. Lain kali aku bakalan ceritain lagi tips nabung buat aku di part kedua. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.